Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran hari Senin dengan judul pelajaran ketamakan dan amoralitas seksual. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami, pencipta dan juga penebus kami. Saat ini kami belajar kembali dari pelajaran sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahaminya dan menuntun iman kami lebih setia bagi Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, pelajaran kita didasari dari Ibrani 13 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Kemudian di ayat yang kelima firman Tuhan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 4 dan 5 ini mengangkat dua hal ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Yang pertama adalah amoralitas seksual, dan yang kedua adalah keserakahan. Mari kita lihat. Ancaman yang pertama terkait panggilan Paulus untuk pembacanya agar menghormati pernikahan dan menyiratkan penghindaran dari apapun yang menganggap remeh terhadap pernikahan. Dalam ayat ini ada 3 bentuk penghindaran yang tidak meremehkan. Tentunya dalam konteks adalah tidak meremehkan pernikahan. Yang pertama, tidak melakukan pelanggaran sumpah pernikahan. Yang kedua, tidak melakukan penceraian yang tidak berdasar. Yang ketiga, menjaga ranjang perkawinan tidak tercemar. Dan yang keempat, menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita pahami bahwa orang percaya seharusnya tidak membiarkan persetujuan sosial menetapkan standar etika mereka sendiri. Dan persetujuan sosial bisa saja mengizinkan kawin cerai dengan bebas, tetapi firman Tuhan tidak. Istilah yang biasa kita gunakan adalah jangan jadikan Alkitab menyesuaikan diri dengan kehendak kita, tetapi kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan atau dengan Alkitab. Bila pembaca hidup dalam amoralitas seksual, maka Tuhan akan menghakimi mereka. Inilah ganjarannya. Saudara, dasar yang kedua adalah ketamakan. Menjadi hamba uang. Dikatakan di ayat yang kelima. Menjadi hamba uang akan menjadi cinta uang. Dan cinta yang adalah akar dari segala kejahatan. Sehubungan dengan itu, maka Paulus menulis dalam beberapa surat bahwa yang pertama, mereka harus puas dengan apa yang mereka miliki. Lalu yang kedua, orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka atau tidak takut. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ayat penutup dikatakan dalam kitab Mazmur 118 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, sehubungan dengan itu, sehubungan pelajaran kita di hari Senin ini, marilah kita jauhkan dua ancaman kasih persaudaraan yang dapat merusak hubungan kita antar sesama umat Tuhan dan juga di tengah keluarga kita, yaitu amoral, seksual, dan yang kedua adalah ketamakan. Kiranya kita berserah dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur 118 ayat 6 tadi.
bahwa Tuhan ada di pihak kita. Adakah yang perlu kita takutkan? Demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami sampaikan, Allah kami, pencipta dan penebus kami. Bapa, kami sudah belajar dari pelajaran di hari Senin. Semoga firman ini akan menguatkan iman kami dan mempersiapkan diri kami dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, kami berdoa kepada semua pemirsa Bakti Channel. Mungkin saja ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, netralisir perdarahan darah denyut jantungnya. Demikian juga Tuhan, kami memohon agar Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat untuk melawan segala jenis penyakit menular yang ada di zaman sekarang ini. Bapa, bila ada yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati dari sorga, menguatkan hati yang berduka, sehingga mereka berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bila ada dalam pergumulan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka tetap menyerahkan dirinya bagi Tuhan, dan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa, bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, berikan berkat-berkat sorga, sebagaimana Tuhan kehendaki sepanjang hidupnya. Di atas semuanya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat. Pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.